ibu-ibu berkerumun di tempat abang-abang penjual sayuran. Ada Ibu Asri dan Ibu Inem, dan ibu-ibu yang lainnya. Mereka membicarakan anak-anak yang sudah memasuki usia remaja, sambil memilih lauk untuk dimasak. Bu Asri bertanya pada Bu Inem, "Gimana Bu Inem? Katanya Nisa mau kuliah. Kalau iya, nanti barengan saja sama Ayu," ucap Asri. "Alah, kuliah buat apa sih? Ngabisin uang saja. Lagian sampai SMA saja sudah cukup untuk perempuan yang nantinya bakal nikah terus punya anak dan ngurus suami," ucap Inem sinis. "Tapi kan pendidikan itu penting buat bekal anak kita nanti," ucap Asri. "Itu kan kata Bu Asri yang pensiunan ASN," ucap Inem. "Tapi yang bukan dari kalangan ASN juga bisa kok kalau diniatin," ucap Asri. "Maksud Bu Asri, saya nggak niat sekolahin anak saya. Masalahnya, saya sama suami saya nggak mau hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Lagian anak saya sudah mau ada yang lamar. Nggak kayak sampean yang dari tadi ributin masalah kuliah aja. Pamer," marah Inem yang tak terkendali. "Loh, saya nggak bermaksud pamer kok. Saya cuma kasih tahu saja. Siapa tahu Nisa mau daftar kampus biar bareng sama Ayu," ucap Asri. "Halah, alasan. Saya jadi nggak mood belanja," ucap Inem. Inem pun meninggalkan para ibu-ibu, dan Asri tampak malu. Asri pun pulang ke rumah dengan membawa daging dan sayuran. Di sana terlihat Ayu yang sedang membaca novel. Ayu melihat ibunya tengah merengut sepulang dari belanja sayur. "Ibu kenapa? Kok kelihatan kesel banget?" tanya Ayu. "Tadi Ibu nawarin sama Bu Inem masalah kampus. Siapa tahu si Nisa mau ngampus di situ sama kamu biar bareng. Dia malah nyolot sama ibu pakai bilang ibu ini pamer," ucap Asri kesal. "Ya sudah Bu, mungkin Ibu Inem lagi ada masalah sama keluarganya," ucap Ayu. "Kamu sudah tentuin jurusan yang mau kamu ambil?" tanya Asri pada Ayu. "Sudah, aku pengen ambil fashion design," ucap Ayu. "Ibu sih terserah kamu, asal kamu tekun saja," ucap Asri. Selang beberapa bulan, Inem menyebarkan undangan pernikahan anaknya yang bernama Nisa. Nisa menikah muda. Inem juga merasa senang anaknya bisa secepatnya menikah karena tidak banyak menyusahkan orang tua. Singkat cerita, pernikahan Nisa sudah berjalan selama 2 tahun dan Ayu masih mengenyang pendidikan. Ayu tak sengaja lewat ke rumah Inem, sehingga tak sengaja Ayu berpapasan dengan Inem dan Nisa. Saat itu, Nisa tengah menggendong anaknya yang masih balita. "Ayu, sini mampir," sapa Nisa dengan sangat ramah. Ayu menoleh ke arah Nisa dan menghampiri. "Anakmu usia berapa sekarang?" tanya Ayu. "Sekarang usia dia 1 tahun 6 bulan yuk," ucap Nisa. "Kamu gak minat nikah kayak Nisa? Sekolah terus gak capek?" tanya Inem sinis. "Enggak Bu, saya belum kepikir sampai situ. Jangankan urus anak, urus sendiri saja masih susah. Wajah Nisa kan cantik, jadi wajar kalau sudah ada yang meminang," ucap Ayu dengan jawaban yang ramah. "Iya sih, memang benar anakku cantik, makanya cepat laku. Kamu juga harus cantik, jangan berjilbab terus dong, nanti gak laku," ujar Inem meledek. "Jodoh sama rezeki sudah ada yang atur Bu, saya gak takut kalau saya gak laku," ucap Ayu dengan tenang. "Kamu tuh dikasih tahu orang tua harusnya manut loh. Ya sudah sana, pulang, nanti ibumu nyari," ucap Inem. Ayu pun pamit pada kedua wanita tersebut. Selang beberapa tahun, Ayu akhirnya lulus dan mendapatkan gelar sarjana sebagai lulusan terbaik. Ayu juga menikah dengan seorang lelaki dengan pekerjaan yang mapan, yaitu seorang arsitek. Ayu menikah di usia yang matang. Berbeda dengan Nisa. Nisa datang ke pernikahan Ayu yang digelar dengan megah. Inem tampak iri dan panas hati karena acara pernikahan Ayu sangatlah megah dan terlihat hebat. "Halah, palingan juga ini uang hasil ngutang sana sini," ucap Inem merendahkan.
Bu, hebat ya Ayu, nikah sama seorang arsitek dan sebentar lagi mereka akan tinggal di Jakarta. Impian aku banget, Bu, ucap Nisa. Suamimu juga berkecukupan, mertuamu itu juga juragan sayur. Yang penting kamu dan anak kamu gak susah makan. Lihat saja, sebentar lagi pasti mereka cerai dan kena KDRT, ucap Inem sumpah serapah. Inem yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain segera pulang tanpa menyicipi hidangan di pesta pernikahan Ayu. Singkat cerita, Ayu dan suaminya yang bernama Aldi pindah ke Jakarta karena banyak proyek yang harus dikerjakan oleh Aldi di Jakarta. Di sana Ayu bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang fashion. 7 tahun sudah Aldi dan Ayu menjalani biduk rumah tangga yang sangat bahagia. Apalagi mereka dikaruniai anak perempuan yang bernama Riani, yang kini duduk di kelas 1 SD. Ayu kini genap berusia 35 tahun, sedangkan Aldi berusia 38 tahun. Mereka sering merayakan ulang tahun pernikahan. Aldi adalah orang yang sangat romantis. Tak heran jika rumah tangga mereka jarang terkena masalah. Setiap masalah kecil bisa mereka hadapi dengan dewasa. Karena Ayu dan Aldi menikah di saat usia mereka sudah matang. Makasih ya Mas, sudah menemani perjalanan rumah tangga ini selama 7 tahun, ucap Ayu. Aku juga makasih udah mau menemani aku di saat susah, ucap Aldi sambil memberikan buket bunga untuk Ayu. Riani senang melihat kebahagiaan ayah dan ibunya. Ayah sama ibu semoga sehat terus, ucapan halus dari bibir kecil Riani. Ya sayang, makasih, ucap Ayu. Sedangkan di kampung, Nisa disibukkan dengan membereskan bajunya. Nisa berniat untuk menyusul suaminya ke Jakarta. Bu, aku nitip Tio sama Sasa ya. Aku mau cari Mas Surya, soalnya aku cari ke rumah orang tuanya malah gak ada, ucap Nisa. Sekalian saja kamu cari kerja di sana, buat bekal kamu. Ibu gak bisa kasih uang. Ibu saja masih kesusahan kok, ucap Inem. Duh, mana SPP Tio sama Sasa nunggak 2 bulan, ucap Nisa. Sudah sana pergi, cari Surya dan bawa pulang. Kalau tidak, nanti ibu minta uang saja sama mertuamu untuk jajan Sasa sama Tio, ucap Inem yang mulai resah dengan keadaannya. Aku pamit ya Bu, ucap Nisa sambil mencium tangan ibunya. 1 hari setelah kepergian Nisa ke Jakarta, Inem mendatangi rumah mertua Nisa yang terkenal sebagai juragan sayur. Inem bermaksud meminta uang untuk kepentingan cucunya. Ada apa Bu Inem kesini? Saya kan sudah bilang kalau saya nggak tahu di mana Surya, ucap mertua Nisa. Bukan begitu, tapi Sasa sama Tio uang SPP-nya nunggak 2 bulan, sedangkan Surya nggak ada kabar sama sekali, ucap Inem memelas. Bu Inem, saya nggak mungkin kasih uang banyak-banyak. Saya sudah sering bantu keuangan Surya, sedangkan saudara Surya yang lain merasa iri. Lagian dagangan saya akhir-akhir ini sepi sekali, ucap mertua Nisa. Masa sih sekelas juragan sayur kekurangan uang? Kalau saya sih pantes. Profesi saya dan suami saya kan petani, ucap Inem. Bu Inem, kalau niatnya cuma mau minta uang mending pulang saja. Percuma, saya juga gak akan kasih, ucap mertua Nisa. Loh, sudah kewajiban Anda mengurus anak cucu, kok jadi saya? Marah Inem. Sudah saya bilang, dari zaman baru nikah, saya sudah sering bantu Surya yang sama sekali gak kerja. Lagian saya yang salah, malah menuruti kemauan Surya buat nikahin dia sama Nisa. Nisa itu cuma anak petani miskin, cuma ketolong cantik saja, makanya anak saya ngebet, ucap mertua Nisa. Ya Tuhan, jaga ya omongan Anda, ucap Inem. Sudah 10 hari Nisa di Jakarta. Dia juga sudah bertemu dengan Surya. Namun yang ada kekecewaan yang Nisa dapat dari pertemuannya dengan Surya. Nisa yang sedang berada di pinggir jalan melihat Ayu. Namun kala itu Ayu keburu masuk ke dalam taksi. Nisa mencoba mengejar, namun gagal. Mobil melaju sangat cepat. Yah, Ayu sudah pergi, ucap Nisa putus asa. Ayu yang sampai di rumah dikejutkan dengan hasil rapot Riani. Ibu, lihat nilaiku besar. Kata ibu guru, aku sudah pandai membaca.
ucap Riani. Iya sayang, kamu memang pintar. Nanti makan siang ibu masakin sup daging sapi, ucap Ayu dengan ramah. Tiba-tiba bel berbunyi dan Ayu membuka pintu rumahnya. Berdirilah seorang wanita yang dia kenal sebagai teman di desanya. Nisa,